Juri tim oposisi menolak adopsi mekanisme pinjaman mahasiswa di Indonesia karena kebijakan ini tidak menyelesaikan masalah tentang masalahnya mahalnya pendidikan, tapi melainkan ini memindahkan apa yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara menjadi beban hutang untuk para generasi muda yang mereka bahkan ekonominya itu belum stabil. Oke lah, baik Juri, di sini tim pemerintah akan membuat dan membangun narasi seperti banyak masyarakat itu tidak bisa kuliah karena tidak punya biaya, tetapi Juri asumsi mereka di sini memiliki catatan karena mereka langsung pergi ke solusi untuk berhutang tanpa membuktikan mengapa hutang itu adalah solusi yang terbaik. Oke Juri, perlu dipahami masalah pendidikan di Indonesia itu bukan sekedar tentang tidak adanya uang masuk kuliah aja, tetapi juga ya mahalnya UKT atau ketimpangan kualitas kampus dan ketidakstabilan pendapatan. Artinya apa? Pinjaman mahasiswa di sini cuma memindahkan masalah aja dari tidak adanya kemampuan untuk membayar di awal menjadi kemampuan tagihan yang terus muncul bertahap dalam mekanisasi mereka. Oke Juri, mereka juga di sini mengkarakterisasi pinjaman mahasiswa sebagai embel-embel akses pendidikan. Mereka membingkai pinjaman mahasiswa sebagai bentuk aksesibilitas pendidikan, padahal Juri, pinjaman mahasiswa itu di sini bukan bantuan pendidikan, justru ini adalah utang dengan bunga dan kewajiban pembayaran. Terdapat kesalahpahaman besar dari tim pemerintah yang menganggap negara meminjamkan uangnya lalu menagihnya kembali sebagai negara yang membantu rakyat sekolah. Jadi ya di sini akses yang tim pemerintah tawarkan itu justru bersifat semu karena pada akhirnya tetap dibayar mahal oleh mahasiswa di masa depan. Oke, lalu juga Juri, di sini beban pembuktian tim pemerintah itu di sini bukan hanya menunjukkan bahwa lebih banyak orang jadi bisa masuk kuliah, tapi di sini mereka itu juga harus membuktikan hal seperti lulusannya itu bisa mampu membayar utang secara realistis. Sistemnya juga tidak menyebabkan tekanan mental secara massal. Lalu bunga dan cicilan pinjaman mahasiswa itu tidak tereksploitasi kampus dan tidak menaikkan biaya pendidikannya. Oke, dan juga pembuktian dampaknya lebih baik dan dibandingkan alternatif seperti subsidi atau beasiswa. Karena apa Juri, jika mereka gagal untuk membuktikan salah satu saja, maka kebijakan ini justru meruntuhkan dunia pemerintah dan kami menang. Oke, lanjut, mereka memberikan beberapa argumen yang akan saya sanggah dalam 4 lapisan Juri. Oke, A, mereka mengatakan bahwa pinjaman mahasiswa itu membentuk mental yang tahan banting dan realistis untuk menghadapi dunia kerja. Oke, lapisan 1, tidak semua tekanan itu menghasilkan kedewasaan mental. Di sini banyak tekanan yang justru itu destruktif Juri. Karena apa? Banyak orang yang menjadi kesulitan ketika mereka belum stabil secara ekonomi maupun emosional. Pun pada lapisan kedua, mereka salah asumsikan dunia kerja itu tidak sama dengan utang pendidikan. Karena apa? Tekanan kerja sangat berbeda dengan utang Juri. Pekerjaan itu masih bisa diganti, dihentikan atau bahkan diistirahatkan. Tetapi utang itu ya tetap berjalan bahkan ketika seseorang itu gagal dalam mendapatkan pekerjaannya. Juga pada lapisan 3, banyak alasan praktikal yang terjadi di mana mahasiswa itu dari keluarga miskin akan mengalami hal-hal negatif seperti kecemasan atau kelelahan yang tinggi dan ketakutan akan gagal karena risiko utang yang berdampak pada keluarga mereka. Pada akhirnya, lalu pada lapisan keempat Juri, jika pendidikan dirancang harus sehat dan sportif, mengapa justru negara itu malah sengaja menambahkan tekanan finansial sehingga ini menunjukkan bahwa tim pemerintah secara sadar mengetahui bahwa sistem mereka itu akan membebani mahasiswa karena pinjaman mahasiswa itu menciptakan tekanan finansial yang berkepanjangan. Maka kebijakan ini justru gagal untuk menciptakan akses pendidikan yang menyejahterakan masyarakat. Oke, lalu B, pinjaman mahasiswa itu membuat mereka lebih serius belajar Juri. Lapisan 1, mereka terlalu berlebihan dalam menggeneralisasi karena tidak semua mahasiswa itu tanpa utang itu malas dan tidak semua mahasiswa berutang itu otomatis menjadi rajin. Lalu lapisan kedua, pendidikan itu menjadi terlalu pragmatis karena pada akhirnya mahasiswa itu akan takut gagal, takut eksplorasi, dan mereka hanya mengejar jurusan yang aman secara finansial. Padahal Juri, pendidikan tinggi itu seharusnya menjadi ruang pengembangan intelektual. Serta lapisan 3, justru ini akan mengurangi kebebasan berkarir karena mahasiswa itu akan menghindari jurusan-jurusan seperti seni, riset, pengabdian sosial hanya karena mereka itu takut tidak mampu untuk membayarkan cicilan. Oke, lapisan keempat, jika tekanan finansial ini dianggap membuat pendidikan lebih baik, maka ya sama saja ini semakin besar utang, semakin baik kualitas mahasiswa. Ini sebuah cacat logika Dewan Juri. Karena apa? Pinjaman mahasiswa itu membuat pendidikan berjalan berdasarkan rasa takut, maka kebijakan ini akan gagal membangun sistem pendidikan yang sehat dan ideal. Oke Juri. C, pinjaman mahasiswa saat ini juga meningkatkan urgensi dan partisipasi mahasiswa kata mereka. Lapisan 1, ini urgensi semu di mana partisipasi mereka itu muncul bahkan bukan karena cinta akan belajar, tapi ya mereka takut gagal membayar hutang. Lalu lapisan kedua, tekanan yang berlebihan itu juga di sini justru menurunkan performa karena mahasiswa itu rentan stres, kehilangan fokus, dan menurunkan kreativitasnya. Pun pada lapisan ketiga di sini justru bebannya itu tidak setara karena pihak kaya itu bisa eksplorasi magang, lalu mencoba organisasi seperti BEM atau debat
Tapi pihak yang miskin itu dengan utang harus memikirkan bayaran, mencari kerja cepat, dan harus menghindari risiko, sehingga lapisan 4 negara ya tetap itu bisa meningkatkan partisipasi melalui misal subsidi, beasiswa, dan peningkatan kualitas pendidikan. Artinya apa? Tidak perlu dan tidak ada urgensi untuk pinjaman mahasiswa juri, karena partisipasi yang dihasilkan pinjaman mahasiswa ya itu berasal dari tekanan finansial dan tidak adil bagi semua kelas sosial. Maka kebijakan ini gagal menciptakan pendidikan yang inklusif mencakup semuanya. Serta tim pemerintah akan berkata bahwa ini memberikan harapan bagi kelas yang lebih rendah, tapi lapisan pertama ini enggak juri, justru ini memberikan harapan palsu lain, di mana akses berbasis utang itu bukan solusi sejati, karena kelas rendah itu tidak hanya membutuhkan akses masuk kuliah, tapi juga keamanan ekonomi setelah lulus pun. Lapisan kedua, risiko terbesarnya itu pada akhirnya tetap ditanggung kelompok miskin, karena masyarakat miskin itu menanggung risiko gagal bayar atau tekanan keluarga dan bahkan keterpurukan ekonomi lebih besar pada akhirnya. Serta lapisan 3, negara justru itu lepas tangan karena pinjaman mahasiswa justru membuat negara itu dapat berkata seperti kami itu sudah membantu pendidikan, padahal ya bantuan tersebut harus dibayar kembali oleh rakyat. Sehingga lapisan keempat di sini banyak alternatif yang kami tawarkan dan lebih baik, di mana negara itu bisa memperluas KIP, menambah subsidi, dan membuat pendidikan vokasi gratis atau ikatan dinas, karena semua yang tadi memberi itu akses tanpa hutang, karena pinjaman mahasiswa memberikan risiko terbesar pada kelompok yang paling rentan. Maka ya kebijakan ini gagal menjadi solusi pendidikan yang adil. Oleh karena itu juga di juri di sini kami tim oposisi akan pertahankan dan mengembangkan sistem pembiayaan pendidikan berbasis subsidi negara, perluasan beasiswa, dan bantuan pendidikan langsung, bukan pembiayaan berbasis utang, karena tujuan oposisi adalah memastikan untuk pendidikan tetap menjadi hak sosial, bukan komoditas utang, dan tidak menciptakan generasi pemuda yang mulai hidup dengan tekanan finansial. Oke juri, perlu dipahami bahwa mosi ini adalah mosi kebijakan, sehingga kedua tim itu memiliki beban pembuktian untuk penggambaran masalah di status quo, lalu urgensinya dan mekanisme mereka menyelesaikan masalah tersebut. Hingga apa? Tim pemerintah itu harus membuktikan mengapa perlu dan apa urgensi yang muncul pada status quo pada pemerintah untuk menerapkan mosi yang tidak secara jelas itu dibahas pada bicara pertama mereka. Oke juri, kami memiliki 3 poin argumen utama pada perdebatan kali ini. Pinjaman mahasiswa itu menciptakan jebakan utang generasi muda, karena mahasiswa itu mengambil pinjaman karena belum memiliki penghasilan, belum memahami risiko finansial, dan belum mengetahui masa depan karir mereka. Pun pada poin B, pinjaman mahasiswa itu memperparah ketimpangan sosial pada akhirnya. Lalu C, pinjaman mahasiswa juga memberikan insentif yang buruk bagi kampus dan negara, karena ketika mahasiswa mudah mendapat pinjaman, justru kampus itu akan terdorong untuk kenaikan UKT-nya. Bangga menjadi oposisi. Terima kasih.